kita persilahkan aja untuk Mbak Dina Wahyuningsari dari PT Berka Kawan Sejati selaku HRD Manager PT Berka Kawan Sejati dan akan menyampaikan materi dengan judul atau tema BK Share Company Profile. Pasti udah gak sabar banget kan teman-teman? Gak sabar banget sih ini. Langsung aja kita panggil kali. Silakan untuk Mbak Dina Wahyuningsari, waktu dan tempat kami persilahkan. Setiap pagi kita membuka mata. Kita terus mencari apa makna hidup. Makna hidup yang memberikan kebahagiaan dan kenyamanan kepada orang yang kita sayangi. Dunia terus bergerak dan kami terus membangun fondasi dengan rasa tanggung jawab dan sepenuh hati. Kami terus melangkah dan bertumbuh bersama untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Membangun kerjasama untuk meningkatkan kualitas setiap individu. Kualitas yang terus kita bangun dalam rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan yang terus-menerus menciptakan inovasi untuk menjawab solusi bersama. Solusi yang kita temukan dalam sebuah perbedaan dan terus berkolaborasi untuk satu tuju. Kami akan selalu melangkah bersama untuk menciptakan kesejahteraan kita semua. Bertumbuh dengan mereka yang melihat dan memberikan semangat untuk perkembangan setiap potensi. Terus berkolaborasi untuk hasil yang berkualitas dan melimpah. Dengan segenap hati, kami datang dengan integritas tinggi. Kami datang membawa senyuman dan tawa. Menjalin hubungan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Bersama-sama terus beradaptasi, menggandeng teknologi dalam menciptakan sistem kerja yang efisien dan terintegrasi. Berpadu dalam satu sistem yang inovatif untuk menjaga kualitas kami bersama. Saling merangkul dalam memaknai hidup, merangkai satu persatu tujuan menjadi satu mimpi. Terus melangkah dan bertumbuh, mengembangkan potensi dengan rasa kekeluargaan dan sepenuh hati. Bersama kita maju untuk memperluas kesejahteraan dalam perbedaan. PT Berka Kawan Sejati, membangun kesejahteraan dengan hati. Halo semuanya, selamat siang. Kok suaranya lemes banget, udah pada makan belum sih? Belum, sama kita juga belum ya. Selamat siang. Saya nggak dengar selamat siang Universitas Indonesia. Oke, jadi selamat siang, nice to meet you guys. Jadi saya Dina Wahyuningsari, HRD Manager dari PT Berka Kawan Sejati yang tadi teman-teman sempat nonton ya video profilnya seperti apa. Saya yakin mungkin banyak dari warga Jakarta termasuk teman-teman job seeker yang hadir hari ini agak asing gitu ya. Ini PT Berka Kawan Sejati bergerak di bidang apa? Jadi kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan rokok, cigarettes, and tobacco, tapi kita mulai dari produksi sampai dengan distribusi. Oke, mungkin itu dulu. Tapi sebelum saya lebih lanjut lagi menjelaskan, saya mau tanya dan mau undang buat teman-teman job seeker yang hari ini hadir, yang semangat banget cari kerja, boleh ditempatin duduk di depan yang lagi kosong karena kita juga akan bagi-bagi hadiah nanti buat kalian. Ini yang di depan sini job seeker semua, betul? Oh enggak juga, cuman main aja gitu ya. Ada yang nyari kerja pastilah ya. Anyway, semangat buat teman-teman yang lagi cari kerja, semoga dapat sesuai yang diharapkan, sesuai yang diinginkan. Karena saya dulu juga berawal dari cari job seeker di job fair seperti ini. Oke, jadi saya mau jelaskan dulu ya teman-teman tentang company profile kita. Supaya kalian tahu kalau misalnya kalian datang ke booth kita yang di sebelah kiri ini, Armor Group.
dari PT Bercakawan Sejati ini itu bergerak di bidang apa? Terus opennya itu apa aja? Dan kenapa kita pengen teman-teman join di perusahaan kita dan kenapa kalian juga harus join di perusahaan kita? Ini sekali lagi it's not about promotion karena saya di sini bukan mau promosi perusahaan. Anyway, memang kita baru berdiri di 2018 tapi kita datang ke sini. Terus saya juga dengan tim Malang dari head office mampir ke sini. Itu literally pengen bisa ketemu kalian dan meng-hire orang-orang yang kita rasa memang kamu pengen berkembang sama kita. That's the point, oke? Jadi saya jelaskan dulu ya, company profile dari PT Bercakawan Sejati boleh di next. Terima kasih. Oke, jadi Armor Group tadi saya udah mention ya. Mungkin teman-teman sering ya dengar kalau kata perusahaan itu ada bla 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 group. Nah, kita ini adalah Armor Group yang memang masih bayi kalau dibilang karena kita baru berdiri di tahun 2018 di mana Armor Group ini ada dua, yaitu PT Bercakawan Sejati yang adalah perusahaan manajerial untuk distribusi produknya. Nah, PT Sinar Mahkota Mas adalah Armor Group juga yang memproduksi. Jadi mulai dari bikin, mengolah, packaging sampai jadi itu ada di PT Sinar Mahkota Mas atau SMM. Next one. Produk kita apa aja sih perusahaan ini? Kok saya belum kenal produk rokoknya? Nggak apa-apa, saya menyadari, kami menyadari karena emang di Jakarta kita baru akan buka cabangnya tahun depan. Sejauh ini cabang kita yang di Jawa Barat itu adanya di Bandung, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cimahi lagi on progress, ya 5 ini yang Jawa Barat. Lainnya nanti ada di beberapa tempat saya jelasin lagi ya. Jadi produk kita itu adalah Armor. Kalau teman-teman tadi beberapa sudah ke booth kita dan sempat tahu, mungkin saya nggak tahu udah ada nyoba atau belum ya. Jadi Armor Group ini adalah Armor Classic, Armor Black, Armor dan juga Armor Bold. Buat teman-teman yang perokok mungkin tahu ya. Apakah yang kerja di sini harus merokok? Tenang, tidak, karena saya juga tidak merokok tapi saya kerja di perusahaan ini gitu ya. Next one. Ini our milestone. Jadi kita berdiri di April 2018. Lalu setelah itu di 2019 kita mulai ekspansi. Pabrik kita di Jawa Timur, jadi asli produk Indonesia, yang kita juga ada ekspor anyway. Jadi dari 2019 mulai ekspansi ke Kalimantan Tengah juga, Jawa Timurnya hampir merata sudah, di Kalimantan Tengah juga ada beberapa. Lalu sampai 2020 sampai hari ini kita masih terus ada open kantor cabang untuk distribusi, di mana kita udah ada lebih dari 25 kantor cabang, 13 keagenan, jadi agen-agen besar ya, agen-agen besar yang udah distribusikan produk kita. Kalau di Jakarta ini agennya kebetulan masih ada 2 agen besar, makanya kita belum buka cabang. Tapi tahun depan akan buka cabang gitu ya, makanya kita buka job fair di sini. Next one. Nah ini beberapa value yang kita punya di perusahaan kita berasal dari nama kita. Teman-teman tahu nggak sih arti berkah itu apa? Ada yang tahu nggak? Berkah apaan? Berkah apaan? Jawab aja guys, ini bukan ujian, nggak usah takut salah, nggak dihukum. Berkah apa coba? Ada yang tahu nggak? Berkah apa berkah? Berkah guys, berkah. Berkah apaan berkah? Mikirnya gak usah complicated, jangan mikir kayak hubungan, jangan. Berkah aja, berkah. Berkah itu apa? Berkah actually ya, dari kata berkah, dari kata berkat, atau bahasa Inggrisnya grace. Dan berkah ini sebenarnya kita pakai sebagai core value kita juga, karena kita pengennya kita jadi berkah buat semua karyawan yang join di perusahaan kita. Nah dari berkah sendiri ada be smart and innovative, di mana artinya adalah smart and innovative ini bukan artian kalau lu harus smart dulu baru lu bisa join perusahaan kita, that's not the point. Tapi lebih kepada kalau kamu punya keinginan untuk jadi pribadi yang lebih inovatif, dan mau smart bareng, you can join our company. Tapi of course kita bukan berarti terus oke, terima semuanya, kan ada screening juga ya. Lalu untuk empowerment and educative, ini lebih kepada, saya senang banget kata empowerment and educative karena buat kami lebih penting untuk bisa bikin karyawan itu merasa dipercaya dan dia bisa ngembangin karir di perusahaan ini. Educative-nya dari sisi apa? Dari learning and development yang kita bangun. Jadi kita suka bikin ada yang namanya learning and development terkait leadership and those kind of stuff untuk membekali para karyawan supaya mereka bisa lebih oke dalam bekerja. Lalu R, responsible udah pasti. Lalu caring, control, and consistent. Teman-teman udah pasti tahu ya, caring, peduli, control ada lebih ke mengontrol satu sama lain supaya nggak sampai lupa diri gitu dalam bekerja. Lalu consistent dan juga adaptable. Berikutnya. Itu our core value. Next one.
Berikutnya Bapak, terima kasih. Ini kantor distribusi area kita. Jadi kalau teman-teman lihat nih, kantor kita ini kan, ini peta Indonesia ya, ini bukan peta Yunani anyway. Ini peta Indonesia di mana ada kantor perwakilan yang ditandain merah ini. Kantor perwakilan itu kayak kantor area bahasanya. Lalu ada keagenan, ini yang biru di mana agen ini adalah agen-agen besarnya kita. Sama perluasan area adalah yang warna hijau. Apakah kita akan ekspansi di Jakarta? Yes, karena kita juga udah coba cari-cari, maksudnya udah mulai mapping di mana tahun depan kita akan mulai buka di Jakarta. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah salah satu istilahnya kayak yang menjadi our DNA. Jadi DNA kita itu adalah to build the people. Mungkin sedikit informasi teman-teman. Teman-teman di sini kan banyak yang backgroundnya bisa jadi udah bekerja di satu perusahaan. Atau benar-benar fresh graduate. Atau lagi mau wisuda, terus main-main ke job fair, siapa tahu dapat kerjaan. Betul ya? Sekarang saya mungkin mau cross check dulu, cek ombak ya. Yang benar-benar fresh graduate, boleh angkat tangan? Oke, 1, 2, oh ya aku ingat tadi banyak buatku. 1, 2, fresh graduate cuma 2 orang. Yang sudah bekerja atau sudah pernah bekerja. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ya 5. Yang masih posisinya sekarang lagi mau lulus mungkin, ada nggak? Biasanya ada tuh, yang baru-baru mau lulus terus ikut job fair. Angkat tangan aja bro, lu nggak yakin ya antara lulus apa enggak? Duduk aja by the way yang berdiri ya, nggak bayar kok kursinya. Oke, kalau yang lainnya yang tidak angkat tangan saya nggak tahu, ini masih mahasiswa lagi main aja atau gimana? Kalau masih yang di sini? Masih kuliah? Oh udah kerja, oke. Tadi baru duduk ya, jadi nggak dengar. Oke, pasti kan teman-teman punya background beda-beda ya, ada yang udah kerja tapi pengen cari yang lebih oke gitu, that's fine. Dan salah satu mungkin DNA dari perusahaan kita yang kita bener-bener banget culture-nya adalah to build the people. To build the people-nya itu kayak apa? It's not about slogan karena build people-nya ini benar-benar saya sendiri sebagai area manager like so proud to be part of this company karena ada banyak sekali karyawan-karyawan kita yang berawal dari apa, sekarang seperti apa dan mereka bisa terbangun gitu loh untuk bisa mensejahterakan keluarganya pasti melalui perusahaan kita. Next one. Oke, jadi ini adalah salah satu hal yang kita bangun banget di PT Bercakawan Sejati, yaitu tentang kayak culture yang kita bangun. Kalau teman-teman lihat biasanya struktur organisasi itu kan pasti ke atas, dari atas ke bawah, betul ya? Ya nggak sih? Teman-teman tahu nggak kenapa kita sampai bikinnya itu mikirinnya struktur organisasi boleh nggak usah ke atas ke bawah? Karena saya dulu berawal dari karyawan yang akhirnya karena terpanggil untuk ke dunia HR, merasakan gimana rasanya jadi pekaryawan gitu ya. Gimana HR tuh kadang nyebelin banget gitu kan. Mohon maaf ini saya ngomong dari si karyawan ya. Makanya saya tergerak untuk saya ke HR aja deh, saya pengen bikin yang gimana oke gitu. And then this company provide untuk bisa memberikan ruang buat kita kembangin itu gitu ya. Jadi sampai struktur pun, dan it's not about only picture ya, tapi benar-benar kita sangat-sangat pengen mendetailkan bahwa company kita itu nggak boleh ada atas bawah. Tapi lebih kepada kalau struktur organisasi melingkar aja. Melingkar itu dalam artian apa? Di kantor kita kan ada business department, semua perusahaan aku yakin. Ada business department, ada operations and risk department, ada human resource sudah pasti dan juga finance. Semua perusahaan pasti basically itu adalah 4 hal ini, 4 hal besar ini. Nah kita itu bikinnya melingkar. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kasih alasan menurut kalian kenapa mesti melingkar? Ada yang tahu? Jawab aja, salah nggak apa-apa, dapat hadiah deh nanti kalau bisa jawab. Yuk. Nggak usah takut menjawab, boleh? Ada yang mau coba jawab? Come on guys, try to answer. Ini bukan ujian, oke silahkan mbaknya. Nggak ada mic lagi ya Bapak Panitia, cuma 1 ya mic-nya. Oh boleh, tolong dibantu. Thank you. Ya, boleh dikenali namanya siapa Mbak? Perkenalkan saya Veronica Emelda. Mungkin saya ingin menjawab disclaimer ini menurut saya. Iya boleh. Itu untuk kenapa departemen itu saling terhubung atau berbentuk lingkaran itu menurut saya di suatu company itu harus terkoneksi sesuai dengan core value perusahaan itu sendiri tadi. Itu. Jadi untuk setiap departemen kita harus bekerja sama sehingga menciptakan suatu visi dan misi itu dari perusahaan untuk mewujudkan itu dan sesuai dengan core
core value perusahaan. Mungkin Oke, itu menurut saya, thank Kak. you. Terima Dengan Mbak kasih. siapa maaf tadi? Dengan Mbak Vero. Mbak Veo. Iya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Veo boleh teman-teman. Boleh dikasih hadiahnya, terima kasih. Teman-teman yang datang ke sini job seeker mungkin karena udah siang ya, jadi kalian agak-agak lemas, semangat ya. Pokoknya diingat kalian datang ke sini mau cari kerja, pulang siapa tahu ternyata kalian bekerja di perusahaan itu. Karena saya sekali lagi dulu berawal seperti kalian dari job fair begini, datang satu-satu jadi semangat ya. Oke, jadi itu jawabannya nggak salah Mbak Vio ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk mencapai kebutuhan perusahaan atau goals perusahaan. Tapi the main point kenapa kita bikin melingkar, karena saya nggak mau bikin culture di perusahaan ini yang adalah oke, karena gua HR, jadi terserah gua dan lu sales harus nurut sama gua, karena gua yang gaji lu, karena gua yang hire lu. And I don't want that kind of value ada di perusahaan ini. That's why sampai struktur organisasi pun kita rombak. Maksudnya nggak mau kayak begitu. Karena kita nggak mau punya value itu in this company. Makanya ya HR ya sama pentingnya dengan operations. Operations sama pentingnya dengan finance. Melingkar, saling berkaitan. Karena kalau satu ini nggak ada, ya lainnya nggak jalan coy. Bener nggak sih? Ya nggak sih? Harusnya perusahaan kan begitu ya. And this is our company yang aku saya dari perusahaan BUMN sebelumnya, perusahaan besar. Terus dan cukup lama. Kenapa kok saya tertarik join di perusahaan ini? Because I know the value of this company. Dan saya rasa untuk bangun perusahaan dengan value yang benar, it's not easy. Tapi itu ya, ini salah satu hal yang saya suka dari perusahaan ini. Oke, next one. Oke, jadi kalau tadi teman-teman nonton di video perusahaan kita, itu kan kelihatan tuh ada yang absen pakai menggunakan aplikasi. Jadi don't be surprised karena kita perusahaan tembakau, maksudnya perusahaan cigarettes ya, tapi kita IT based. IT based-nya apa? Kita build sendiri untuk aplikasi mulai dari karyawan, rekrutmen ya, rekrutmen mulai dari dia misalnya masuk kerja absensi itu udah pakai foto di handphone. Enggak lagi pakai fingerprint, enggak lagi pakai yang check log, enggak lagi pakai apa lagi biasanya. Itu stuff. Jadi lebih kepada pakai aplikasi yang kita build sendiri, termasuk kayak penjualan dan juga performance dari karyawan itu kita menggunakan IT based. Makanya kalau teman-teman tadi mampir di booth kita yang di sebelah sini, itu ada posisi tertentu yang berhubungan dengan IT. Yang sekarang lagi open itu adalah sistem analis, lalu UI UX dan juga IT help desk. Support. Jadi kita lagi butuh itu untuk yang IT ya, untuk IT, divisi IT. Kenapa kok kita bikin sendiri? Ya karena kita based on digital dan kita mau ngikutin perkembangan zaman. Kita boleh perusahaan cigarettes, tapi bukan berarti kita mau jadi konvensional selamanya. Makanya absensi sekarang yang berjalan menggunakan aplikasi, lalu pelaporan penjualan juga pakai aplikasi, yang itu kita build sendiri dan kita ada tim IT sendiri. Di mana tim IT-nya ada di Malang karena kantor pusat kita di Malang. Kalau IT helpdesk baru ada di beberapa area ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah tentang perusahaan kita di mana di kita ini sangat-sangat menghargai yang namanya inovasi. Makanya kita hire karyawan-karyawan yang sebagian besar adalah teman-teman yang memang masih di usia produktif tanpa mengecilkan teman-teman lain yang mungkin usianya sudah melewati dari let's say lebih dari 35 tahun misalnya. Jadi di perusahaan kita saat ini nih sejauh ini sampai Oktober ada 462 orang untuk yang didistribusi aja ya di PT Bercakawan Sejati atau BKS. Di mana itu terdiri dari Gen X, Gen Z dan GY-nya sesuai dengan jumlah ini. Saya mau tanya yang kelahiran Gen X, ada nggak sih masih di sini? X itu 65 sampai 80. Ada? Ada? Ada atau nggak mau ngaku? Enggak ya, kayaknya kalau yang kesini kayaknya anak fresh graduate semua ya, anak-anak Gen Y atau Gen Z. Oke, berarti aku lanjut nih. Yang Gen Y 81 sampai 96, coba angkat tangan. Oke, satu. Udah, satu doang. Dua. Kenapa malu-malu sih? Lupa usia atau gimana? Oh itu yang belakang, masnya juga angkat tangan. Oke, 81 sampai 96 ya, itu di Gen Y di mana di perusahaan kita ada 240 orang. Lalu yang berikutnya kita masih percaya kepada para Gen Z di tahun 97 sampai 2012, raise hand boleh? 97 sampai 2012, wah. Semuanya ya ini Gen Z. Tepuk tangan buat tim Gen Z, Gen Y, Gen X, semua Gen ya. Tepuk tangan ini kok gak semangat sih guys? Kalian datang ke sini semangat kan cari kerja? Semangat dong.
Jadi buat kami, lu mau Gen X, Gen Y, Gen Z, it doesn't matter karena itu tidak menentukan semangat kerja kalian. Ada yang gennya mau Gen Halilintar kayak terserah lu lah sebut apa ya. Tapi tujuan dan goals kami saat kami hire kamu, ada proses interview, itu adalah melihat how much you passionate to work and grow. Jadi yang kita lihat adalah seberapa keinginan kamu untuk berkembang. Karena that's the point. Kalau kamu kerja cuman yang penting saya bisa, ya udah saya kerja digaji, pulang, makan. I don't know, kenapa kamu harus value dirimu segitu doang. Padahal sebenarnya saat kamu join satu perusahaan, kamu kan bisa berkembang di perusahaan itu. Like you spend time, kamu menggunakan energi kamu berangkat dari pagi sampai malam ke perusahaan itu. Kerja. Terus kamu nggak expect untuk bisa grow secara karir kek, secara skill kek, ya kan sayang. Udah terlanjur terjun nyemplung ya nyemplung aja, kan gitu. So salah satu hal yang kami pengen jelaskan dan tekankan ke teman-teman bahwa di perusahaan kita kalau kalian mau join, di perusahaan manapun sih anyway, kalau kamu mendaftar gitu ya, make sure bahwa kalian mau join di company itu dan grow di perusahaan itu. Karena perusahaan pasti akan notice kok saat kalian interview, saat kalian proses rekrutmen, nih anak kayaknya semangat kerjanya tinggi ya. Itu yang sering kali para job seeker ini lewatkan. Oh yang penting saya hafal skrip, yang penting saya tampil oke, that's good. Tapi passion kalian untuk grow sama perusahaan itu, lu datang dengan excitement yang itu nggak bisa dibohongin, itu yang bikin lu bisa di notice sama perusahaan. Gitu, oke? Ini adalah salah satu gambaran soal perusahaan kita, Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Boleh? Sambil jalan kali ya, biar hadiahnya nggak perlu nunggu sampai nanti. Ada yang mau tanya? Kita masih ada beberapa hal lagi yang perlu dijelaskan. Ada yang mau nanya? Aman? Oke, kita lanjut dulu ya. Berikutnya. Oke, corporate culture yang kita bangun seperti apa? Jadi di kita itu karena kita DNA-nya adalah build people alias mengembangkan karyawan dan orang-orang sumber daya yang ada di perusahaan kita, kami punya dua culture yang kita selalu lakukan, ini secara garis besar ya di perusahaan kita. Itu adalah learning and development dan juga BKS People Appreciation. Learning and development-nya ini mungkin seperti yang teman-teman sering tahu ya, jadi lebih kepada pengembangan, baik itu secara profesional, skill, ataupun personal skill. Karena kita notice dan kita tahu setiap orang pasti punya skill personal yang personality-nya dia seperti apa dan professional skill yang harus dikembangin. Yang kedua adalah BKS People Appreciation. Berikutnya. Untuk yang learning and development itu kita sering ngadain yang namanya training. Trainingnya ini masing-masing level. Jadi contoh di kita kan ada Salesforce, merchandiser untuk level staff ya. Ada untuk level TL, ada untuk level supervisor, ada level untuk manajerial juga. Dan di masing-masing area. Berikutnya. Untuk awarding night-nya adalah lebih ke penghargaan setiap tahun yang kita kasih buat karyawan yang memang memiliki performance yang baik. Dan kita ngasih awarding-nya ya lumayan gitu, maksudnya oke juga gitu ya. Setiap tahun kita bikin ya. Berikutnya. Nah untuk yang professional development kita lebih menekankannya ke perusahaan itu kepada karirnya dia, jadi pengembangan karir. Contoh kalau kamu masuk berawal sebagai Salesforce atau sebagai staff, admin warehouse staff misalnya, ya kamu kan harusnya di kita kalau bisa berkarir jangan di staff aja terus-terusan selama 5 tahun. Kalau kamu bisa grow ya masuk ke team leader atau koordinator, berikutnya naik ke supervisor, berikutnya ke manager kan gitu ya. Jadi karir path yang kita lihat, lalu karir planning dan juga professional employee. Professional employee ini lebih ke membentuk atau membangun karakter karyawan-karyawan yang profesional dalam hal bekerja. Oke, next one. Nah ini adalah beberapa hal yang aku pengen share sama teman-teman yang tadi kita bilang build the people is our DNA, karena salah satu yang kami banggakan adalah saat kami bisa hire karyawan-karyawan yang mereka berawal dari mana dan sekarang menjadi seperti apa. Dan saya selalu happy saat saya menjelaskan tentang hal ini gitu ya, sebagai di HR gitu. Ini adalah salah satu dari sekian banyak teman-teman kita, namanya Dani Wahyu Wijaya. Dia S2, pendidikan kejuruan. S2 loh guys, dia S2, jangan main-main. Seorang S2, waktu itu COVID beberapa tahun lalu. Dia apply ke perusahaan kita sebagai apa? Sebagai manajer? Tidak. Sebagai sales.
Sebagai sales yang banyak orang memandang sebelah mata, yang padahal sales itu adalah ujung tombak perusahaan. Manapun, tanpa ada sales di perusahaan, gimana perusahaan bisa berkembang? Dia S2, dia let go semua pride-nya dia, ya karena dia butuh kerja, as long as itu halal, dia masuk sebagai Salesforce 2021 atau 2020 kalau nggak salah. Lalu setelah itu, dia berkarir di kita dan sekarang dia udah menjadi supervisor sales. Dia penempatan di Tangerang. Dalam waktu 2021 berarti 2 tahun, 3 tahun. Saya dulu di Bank BUMN nunggu 5 tahun coy untuk bisa promosi. Dia dari S2. Dia berawal dari Salesforce. Dia meninggalkan segala pride-nya. Saya kan S2, masa saya kerja di sales? So what? Saya pun dulu berawal dari sales juga. Dari sales, dia bekerja dengan baik, nggak butuh waktu 5 tahun, dia sekarang jadi supervisor sales. And this is one thing yang kita bangga dari perusahaan kita saat kita bisa develop the people. Berikutnya, selain Dani, ada juga selanjutnya adalah, ini dia, Rizal Fahmi. Jadi jangan salah, kita terima itu semua background, mau lulusan SMK, lulusan S2, S1, S goreng. Yang pas kalau ini dia SMK ya, SMK Elektronika Industri. Dia masuk di kita sebagai sales, sekarang dia menjadi supervisor sales. Lulusan SMK yang banyak orang pandang sebelah mata. Gini-gini yang kita bangga justru. Because we build the people. Saya selalu merinding kalau ngomongin orang-orang yang mungkin dipandang sebelah mata di luar, terus they come to our company, mereka bekerja dengan baik, mereka show bahwa mereka benar-benar mau kerja baik, dan mereka bisa mensejahterakan keluarganya, menaikkan derajat keluarganya dengan kami, that's our pride. Berikutnya, Tio, SMA, IPS, berawal dari sales juga, sekarang udah jadi supervisor sales. Berikutnya, Mas Ahmad Ulul Asmi, Mas Asmi nih. Dia dulu S1 teknik industri, masuk ke kita berawal dari tim leader karena dia punya pengalaman di sales saat masuk ke kita beberapa 1 tahun kalau nggak salah di sales perusahaan lain. Dia S1 masuk ke perusahaan kita berawal dari tim leader sales, sekarang dia udah jadi marketing manager. This is our pride. Mas Adam, SMK, kimia. Dulu susah banget dia cari kerja. Berawal dari Salesforce, sekarang udah jadi district manager di Kalimantan Tengah. Kita jelasin begini ini, kenapa saya minta ini ditampilin juga, supaya kalian tahu gitu bahwa I don't know what background you have. Saya nggak tahu kalian sekarang lagi di posisi yang udah jengah banget cari kerja, udah ngerasa saya ini lulusannya nggak ada yang cocok sama semua perusahaan, karena lulusan saya adalah lulusan yang jarang ditelik perusahaan. I don't care the background you have, kalian punya background apapun, tapi kalau kalian tahu ini orang-orang begini aja mereka bisa, ya kalian juga bisa gitu loh. Saya nggak bilang di company kita kok, dimanapun kalian kerja, tapi you have to show your passion at work dan tunjukkan value kalian, itu lebih penting menurut kami. Berikutnya, Mas Herman Avandi, Mas Apan, SMK Teknik Mesin, berawal dari Salesforce, sekarang juga udah jadi district manager. Berikutnya lagi, Mas Ardi Kurniawan dari SMK Teknik Mesin, SMK. Berawal dari sales juga sekarang udah jadi district manager di perusahaan kami. Berikutnya. Nah, sekarang masuk ke untuk lowongan kerja yang adanya apa aja di perusahaan kami. Kita bisa tadi di awal mungkin aku langsung jelasin ini, tapi kalian mesti tahu dulu karena buat saya, menurut saya nih sebagai yang dulu juga sebagai job seeker, penting banget kalian untuk tahu perusahaan ini seperti apa sebelum kalian join di perusahaan tersebut. Makanya saya mesti jelaskan dulu supaya kalian nggak masuk terus ke trap atau terjebak, kena jebakan Batman gitu ya. Jadi saya mesti make it clear bahwa di perusahaan kita banyak kurangnya, iya nggak ada perusahaan yang sempurna, tapi we build our company in a good way. And I'm proud to be part of this company dan ini adalah posisi yang kita lagi open saat ini. Mulai dari Salesforce, yang teman-teman tadi yang kalian lihat berawal dari Salesforce yang banyak orang sebelah matakan, sekarang udah di district manager, mereka bahagiain keluarganya and we are proud of it. Team leader, merchandiser, HR generalis kita juga lagi butuh kalau teman-teman dari backgroundnya SDM atau HR ya. Tapi HR generalis ini untuk penempatan di Tangerang, Sumatera Utara. Ya, yang kita lagi open, yang lainnya udah pada close. Lalu relation officer, kalau teman-teman punya background marketing, relation officer ini seperti kalau kalian sering dengar itu account officer kali ya, kalau di bank-bank ya. Lalu sistem analis, kalau dari tim IT, UI UX kita juga lagi butuh, tapi untuk penempatan Malang ya, sistem analis dan UI UX, sama IT helpdesk, karena itu posisinya tim IT kita ada di Malang.
Itu lowongan yang saat ini kita lagi open. Mungkin sebelum saya lanjut lagi, saya boleh tanya dulu teman-teman di sini yang lulusan IT siapa? Oh oke, satu orang doang. Lainnya lulusan apa ya? Boleh tahu kalau ini Mas bertiga lulusan apa? Apa? Manajemen SDM, manajemen akuntansi, oh SDM. Oke, manajemen SDM. Bisa juga kalau mau yang relate banget berarti ke HR ya, atau ke people development, kayak gitu ya. Oke, kalau teman-teman misalnya, mungkin aku boleh nanya ya sedikit, menurut teman-teman apakah kalau kalian bekerja harus sesuai dengan jurusan guys? Enggak ya? Ya bener, enggak. Karena banyak banget orang-orang yang lulusannya apa, kerjanya apa. Saya juga backgroundnya komunikasi, kerjanya HR sekarang. Tapi sebelum itu saya di bank juga, di sales juga anyway. Jadi jangan terpatok ya, kalau kalian mau kerja yang penting kerjaan halal, kerjain aja. Kalau bener udah pasti bisa berkembang gitu ya. Jadi kalian jangan menyerah dan jangan patah semangat gitu. Maksudnya harus terus lihat value apa dan juga peluang-peluang apa yang bisa kalian ambil. Termasuk di job fair sini, kalau kalian udah dateng jauh panas-panasan, pastiin kalian bener-bener cari gitu loh. Datang ke setiap booth kayak nanyain ini gimana, terus apa aja yang lagi di open, ini cocok nggak ya sama aku gitu. Jangan datang cuman oh ya kayak lihat kayak lagi ke mall. Jangan, kalian kan udah jauh-jauh nih ke sini. Manfaatin, karena saya dulu juga dari hasil job fair, bekerja dan berkarirnya. Ya, oke, itu mungkin saya mau nanya beberapa hal itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini teman-teman? Please feel free untuk bertanya apa aja yang mau ditanya, karena kita juga ada hadiah. Nanti yang bertanya bisa kita kasih hadiah. Oke, boleh silahkan. Boleh kasih mic-nya, thank you bro. Bisa disebutkan namanya ya? Cek. Iya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak. Perkenalkan nama saya Riza, usia 25 tahun dari Kota Bogor. Dan saat ini job seeker ya Kak ya. Dan jujur sebelumnya ini Kak Dina yang mungkin konten kreator yang ada di TikTok ya Kak. Iya, jadi sebelumnya aku pengen ngucapin makasih banyak dulu Kak. Aku sempat ngikutin TikTok Kakak juga. Dan ada beberapa waktu itu interview dari Kakak, tips yang memang aku gunakan dan alhamdulillah bisa berhasil untuk melanjutkan sesi berikutnya Kak. Jadi ada beberapa pertanyaan Kak Dina, mungkin mohon maaf ini konteksnya berbeda ya Kak. Jadi pertama Kak, tadi Kakak mengatakan bahwa mungkin kalau kita bekerja tidak harus sesuai jurusan gitu Kak. Nah misalkan aku memiliki beberapa pengalaman Kak, tapi ini nggak linear Kak. Misalkan aku ingin berkarir sebagai HR ke depannya nih Kak. Tapi beberapa pengalaman aku ada yang mohon maaf mungkin ada customer service, pernah dulu jadi waiter, terus bekerja juga dulu terakhir itu di akunting. Bagaimana pandangan Kakak terkait pekerjaan yang nggak linear tapi kita kedepannya tuh pengen dapat jenjang karir yang baik Kak. Itu pertama. Kedua mungkin saat ini pasti Kak tingkat persaingan dalam mencari pekerjaan itu tinggi sekali Kak ya. Nah mohon maaf mungkin saya lulusan PTS Kak Dina dan jujur Kak ngerasa insecure banget, mohon maaf mungkin dengan beberapa PTN ataupun PTS yang mungkin terkenal Kak. Nah bagaimana tanggapan Kak Dina terkait dengan walaupun kita PTS tapi kita ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kita juga aktif bermasyarakat dan lain sebagainya dan alhamdulillah untuk nilai-nilai pun baik juga kok Kak gitu. Maksudnya kita memenuhi kualifikasi gitu kan. Menurut Kakak bagaimana tingkat persaingan PTS kepada PTN ini Kak? Yang memang kadang beberapa perusahaan itu mengutamakan reputable university Kak, itu yang kedua. Nah terus yang ketiga Kak Dina, ada nggak sih Kak pesan-pesan Kakak mungkin buat job seeker yang memang waktu itu pernah ikut webinar tentang job versus karir Kak. Jadi kalau job kita kerja mungkin bisa kerja di mana aja Kak, ya kan? Tapi kalau karir, nah mungkin balik ke pertanyaan pertama, bagaimana menyikapi tentang kita udah punya pekerjaan tapi kita ingin mendapatkan karir untuk kedepannya Kak, untuk menaikkan taraf kehidupan yang lebih baik Kak Dina. Sebelumnya terima kasih Kak, mohon maaf. Oke, boleh kasih tepuk tangan buat Mas siapa tadi namanya? Riza Kak. Riza. 3 ya pertanyaannya, banyak ya bro, aku inget-inget dulu satu-satu ya. Ntar kalau aku lupa ingetin lagi ya, oke. Pertanyaan yang pertama tadi, saat kita punya banyak background atau pengalaman kerja yang beda-beda gitu ya posisinya. Customer service, waiters, and those stuff tadi kamu bilang ya. Terus lebih ke gimana saat apply gitu kan maksudnya. Jadi gini, aku mungkin kasih kalian bocoran ya teman-teman untuk dari sisi HR. Dan sekali lagi ini disclaimer karena setiap perusahaan itu punya cara menjaring kandidat yang berbeda-beda. Oke, tapi saya mau jelaskan kalian secara general aja ya. Jadi saat kalian punya beberapa background pekerjaan,
di CV kalian sebutin, yang perlu dipastikan adalah satu, berapa lama kalian bekerja di masing-masing perusahaan itu. Kalau bisa, please jangan gampang resign sebelum 1 tahun. Kenapa? Karena dengan 1 tahun kalian bekerja, itu kalian akan dapat skillnya di sana, dapat ilmunya. Jadi kalian resign itu nggak sia-sia. Nggak cuma 3 tahun. Kenapa? Karena kalau kalian pindah-pindah, tapi yang satu cuma 3 bulan, satu cuma 3 bulan, honestly speaking, bagi para HR, itu ngelihatnya agak sedikit red flag kalau dalam hubungan. Kenapa? Karena ini orang kok gampang-gampang pindah ya. Itu satu. Bedanya kalau kalian punya banyak banget background, tapi let's say yang di sini waiter 1 tahun, terus jadi customer service 1,5 tahun, satunya 2 tahun, itu akan much better. Kenapa? Karena akan ada sisi di mana interviewer atau HR itu melihat, nih anak dia mau ya untuk belajar hal baru, dia willing ya untuk mencoba pekerjaan apapun as long as itu halal. Tapi catatannya kalau bisa jangan gampang resign di bawah 1 tahun bekerja. Karena itu adalah track record karir kalian. Dan itu track record karir iya, secara personality, percaya deh kita ini tipe manusia itu harus terus di-train sampai akhirnya bisa dapat sesuatu, betul ya? Jadi kalau kamu mau dapat sesuatu di satu perusahaan, misalnya kamu udah empet banget pengen resign, make sure kalian itu keluarnya kalau bisa boleh gak sih 1 tahun dulu, at least aku dapat sesuatu di sini. Jadi secara track record bagus, kamu pun juga dapat skill di situ setelah 1 tahun bekerja, pasti dapat apapun itu. Jadi pastikan kalian itu dulu, apakah pandangan bagi para interviewer itu kalau kamu pindah-pindah kerja itu jelek? Enggak, tapi itu tadi catatannya. Karena bagi kami malah justru kalau kamu misalnya, oh dia banyak juga ya backgroundnya, kemampuannya banyak. Satu itu tadi, nih anak berarti willing untuk belajar hal baru. Dia enggak kekeh, karena saya lulusan ekonomi saya harus kerja di bidang akuntansi, enggak gitu. Tapi ya itu, jangan 3 bulan resign, terus kalian catat semua tuh, bekerja cuma 3 bulan, bekerja cuma 3 bulan, itu agak sedikit red flag sih. Beda sama intern ya, kalau intern atau praktek itu kan beda, pasti cuma 3 bulan ya. Cukup terjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi adalah soal PTS dan PTN. Oke, saya lulusan PTS anyway, mau PTS, mau PTN, mau perusahaan terbuka, universitas terbuka, itu tidak mendeskripsikan siapa kalian. Oke? Mau kalian lulusan luar negeri, lulusan Indonesia, memang secara lingkungan akan berbeda, secara image akan berbeda. Tapi buat kalian sendiri, saat kalian lulusannya mungkin jurusannya tidak banyak dicari. Universitasnya bukan universitas yang keren banget. Tapi you have to look to yourself, yang kalian harus lihat di diri kalian adalah, aku punya value. Tapi masalahnya, kalian udah tahu nggak value kalian di mana? Contoh, kamu tadi lulusan sumber daya ya, SDM ya. Di SDM itu, dari sepanjang kamu udah bekerja dan nyoba, kamu ngerasa kamu punya paling potensi skillmu di area mana? Harus tahu. Karena banyak dari kita tuh kerja, tapi giliran udah selesai, bentar aku ini bagusnya di area mana ya? Skillku ini bagusnya yang di mana ya? Aku punya potensi yang di mana ya? Dari 5 nih, mana yang paling unggul dari saya? Kamu harus tahu, baru dengan begitu kamu bisa datang ke perusahaan, ini loh Pak, jadi kamu bisa jelaskan saya ini punya value, saya punya potensi di sisi sini, tapi saya paling oke di sisi sini Pak. Kalau kamu tahu value kamu akan lebih pede datang untuk interview. Jadi nggak usah mikirin soal PTS, PTN, universitas terbuka, enggak. Tapi kamu, yang PR kalian adalah cari tahu, dari semua skill yang pernah kalian lakukan dan kalian pelajari, mana yang paling unggul. Kalau ngerasa belum ada Kak, semuanya masih basic, ya cari mana yang mau kalian unggulin untuk bikin kalian bisa berkarir dan lebih punya value dibanding kandidat lain saat kalian interview. Cukup menjawab? Oke, tadi hadiahnya sudah dikasih belum ya Bapak Panitia? Udah, oke. Tadi pertanyaan yang ketiga apa ya? Sorry. Jenjang karir, kenapa tuh? Oh iya oke, job versus karir, oke. Soal job versus karir itu balik lagi, kita mesti lihat dulu kalian ini fresh graduate atau sudah pengalaman kerja. Karena buat saya itu berbeda, ini based on experience saja ya. Kalau kamu fresh graduate, saya dulu mindsetnya adalah saat saya lulus wisuda, saya nggak mau setelah hari ini wisuda, besok saya udah nggak boleh minta duit orang tua 1 peser pun. Saya waktu itu punya mindset gitu. Akhirnya sebelum saya wisuda, saya kencengin tuh, saya apply kemana-mana, saya ikut job fair begini waktu itu di Malang ya, di salah satu universitas di Malang, saya ikut job fair, tapi sebelum wisuda, interview ditolak, iyalah, banyak lah, so what?
tapi saya coba gitu. Dan sebelum wisuda saya pastikan pokoknya saya tahu nih value saya skill saya selama ini di area ini. Saya mau tonjolin ini. Saya datang ke perusahaan, saya waktu itu pertama kali kerjanya di bank BUMN ya, yang cukup lama itu. Saya lulusan komunikasi, bukan anak perbankan, tapi saya tahu value saya datang, interviewer ngelihat value itu, saya diterima dan at the end ya saya bekerja wisuda, saya udah diterima dengan menggunakan surat lulus sementara itu loh, kan ada ya. Akhirnya bekerja. Jadi kalau kalian fresh graduate, kalian harus mikirin gimana caranya saya lulus, saya bekerja. Yang penting halal. Gak usah mikirin kata orang, saya S1, saya mau kerja apa? Enggak. Gak ada yang nyuruh kalian kerja jadi cleaning service, gak ada. Cleaning service pun juga punya nilai. Di perusahaan kita ada yang berawal dari cleaning service dan driver, terus mereka tertarik ke sales karena dapat gaji pokok dan insentif kan. Dan mereka mau pindah dan it's okay. Jadi penting lulus itu kalau fresh graduate sekali lagi kerja dulu. Cari pekerjaan, perusahaannya kalau bisa yang oke silahkan. Tapi di mana kalian dipanggil pikirin oke di sini saya mau bekerja. Yang penting kerja dulu. Udah bekerja nih 1 tahun, kalian sambil mikir oke di sini kira-kira saya bisa berkarir nggak ya? Kebayang ya flow-nya. Jadi fresh graduate itu mikirnya kerja dulu, yang penting halal. Di perusahaan yang benar. 1 tahun nih, kalian kan belajar cara beradaptasinya, belajar pekerjaannya, nikmatin aja. Gak usah kemakan sama negative thoughts dari TikTok, walaupun saya juga pengguna TikTok, tapi jangan kemakan sama aduh mental health, no, gak ada kayak begitu. Kamu kerja aja setahun dulu sambil jalan lihat. Setahun berjalan saya lihat perusahaan ini bisa gak ya saya berkarir. Kalau nggak bisa, jangan ngomel, jangan ngedumel, cari pekerjaan lain sambil tetap kerja. Keluarlah saat udah dapat pekerjaan lain, nggak apa-apa. Tapi itu baru build karir, gitu ya. Jadi fresh graduate harus kerja dulu, setelah itu kamu lihat potensinya di perusahaan itu kayak gimana. Kalau emang kamu ngerasa nggak mungkin, ini nggak ada, ini perusahaan ini udah gelap banget masa depannya misal ya. Ya udah kalian harus segera cari pekerjaan, berhenti ngomel, berhenti cari kerjaan apa ya. Aku akan coba apply dari LinkedIn, dari apa, lalu interview semua sekarang online anyway. Dan perusahaan sekarang bersyukurlah kalian lebih terbuka karena mereka menyadari saat kalian masih bekerja di perusahaan lain. Bener ya, yang apply pasti kan, oh masih kerja di perusahaan nggak apa-apa, kita hire nanti online interview aja di luar jam kerja. Misalnya jam 12 siang, jam makan siang, saya sering kayak gitu kok. Dan ya itu nggak apa-apa, bersyukurlah kalian ada di era yang lebih mudah gini. Baru berkarir, urutannya gitu jadi. Jadi antara karir sama job sama-sama penting, tapi urutannya harus tahu. Oke? Jangan baru fresh graduate udah mikir, perusahaan ini nggak oke nih, perusahaan ini nggak sadar setahun kalian nganggur, sayang dong. Cukup menjawab? Thank you. Apakah waktu saya masih ada atau sudah habis, Ibu? Oke, hadiahnya masih ada berapa? Oh, ada 3, ayo dong, biar hadiahnya kalian bawa pulang. Oke, silakan yang belakang, silakan. Oke, selamat siang. Ya. Perkenalkan, nama saya Sofia Zara dari Depok. Kebetulan aku tadi menyimak materi dari kakak itu sangat menarik banget nih kak. Yang testimoni itu dari mereka Salesforce sampai bisa naik jadi supervisor dan juga manajer. Nah aku pengen nanya nih kak, benang merah apa sih yang didapat dari kakak kan sebagai HR pasti tahu mereka itu punya kelebihan entah itu dari sifatnya atau mungkin dari nilai yang mereka punya gitu. Dan kebetulan tadi aku lihat di slide-nya cuma ada cowok semua ya kak, apakah ada yang cewek juga gitu. Terus kemudian apakah kalau misalnya sifat kita introvert, apakah bisa nih kak kita jadi sales gitu. Terima kasih kak. Thank you, Mbak siapa namanya? Sofia. Mbak Sofia, tepuk tangan buat Mbak Sofia boleh. Terima kasih Mbak Sofia pertanyaannya. Sebenarnya ada cewek-ceweknya juga, cuman emang ini kebetulan kita pakai slide beberapa cowok. Tapi tenang, ada beberapa cewek juga kok yang menjadi sales, berawal dari sales. Di Sumatera kita juga ada cewek yang berawal dari sales, dan saya juga dulu dari sales anyway. Jadi nggak usah khawatir kalau soal cewek cowoknya karena emang ada. Tapi soal penilaian sekarang ngebahas ya tadi pertanyaannya. Apa yang dinilai dari perusahaan untuk bisa menganggap karyawan ini layak untuk kita promosikan gitu kan. Kalau di perusahaan kami kita punya 3 hal. Yang pertama kedisiplinan, dilihat dari absensi, karena kita kan tadi pakai aplikasi kalau teman-teman nyimak ya. Kita lihat absensinya dia sering terlambat atau enggak. Kedisiplinan nomor 1. Selama 1 tahun dia bekerja misalnya. Lalu yang kedua integritas. Integritas ini apa? Pernah enggak ya dia pernah kena surat teguran, pernah kena surat peringatan atau apa, karena itu bisa menghambat karir dia. Oke, yang ketiga performance. Performance ini dari masing-masing posisi. Kalau kamu sales ya berarti dilihat dari penjualan. Kalau kamu dari sisi HR generalis ya dilihat dari kamu bisa merekrut berapa banyak orang setiap bulan dan seberapa lama mereka bertahan, turnovernya tinggi atau tidak. Kalau di sisi finance, apakah kamu nggak pernah bikin salah dalam bekerja, jadi performance ya.
3 poinnya, kedisiplinan, integritas, performance kerja. Cukup menjawab? Thank you. Berikutnya mungkin tinggal 1 menit, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan namaku Lasa Azani Virginia Edra Nasution. Jadi hampir sama pertanyaan dengan kakak yang cowok tadi. Ini mengenai yang PTS, PTN. Kalau kakaknya PTS, aku sebenarnya PTN, tapi PTN dari Kalimantan. Jadi yang kurang tersorot lah kayak gitu. Nah, kalau kakak bilang kan kita bisa untuk melihat value kita dan menampilkan itu saat interview. Tapi bagaimana kita bisa menonjolkan sesuatu pada CV kita gitu. Karena kalau sudah di CV aja udah nggak menarik untuk yang merekrut, gimana kita bisa lolos untuk interview gitu kan. Kita nggak bisa menunjukkan value kita ke mereka begitu. Jadi apalagi misalnya PTN ini udah nggak terkenal dan fresh graduate belum ada pengalaman sama sekali. Jadi bagaimana caranya untuk menonjolkan diri kita di dalam CV agar bisa lanjut ke sesi berikutnya begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kakak. Aku jawab secara cepat aja ya, Ibu Panitia, mohon maaf sedikit lagi aja. Jadi tadi pertanyaan gimana di CV? Kalau teman-teman lihat semua pengguna LinkedIn ya, menggunakan LinkedIn anyway, di LinkedIn itu kan ada profile summary, benar? Di profile summary itu ada salah satu ketentuan, bukan ketentuan sih, lebih kepada rumus ya. Rumusnya kalian supaya dinotis adalah profile summary itu, kalau bisa bikin itu dalam 1 paragraf, nggak usah panjang banget, terus di 1 paragraf itu menjelaskan tentang kalian itu lulusannya apa, lalu passionnya di apa, lalu skillnya di apa. 3 hal ini ya. Lulusan apa, passion apa, skillnya apa. Passion dan skill ini berbeda loh. Passion ini kayak contohnya saya suka banget saat saya harus ketemu dengan banyak orang. Skillnya apa? Adalah saya bagus di public speaking dan saya bagus dalam hal bernegosiasi misal. Oke, jadi lulusan apa, passion dan skill. Dan itu dijelaskan di CV. Kalau bisa CV kalian itu, kan biasanya ada yang pakai ATS friendly, bener ya? Ada yang pakai enggak ATS. Itu di atas itu kalian jelasin gitu loh. Profile summary kalian nggak usah panjang banget, usahakan pakai 3 hal ini sebagai poin pentingnya. Misal, kamu lulusan ilmu, misalnya apa ya, manajemen SDM tadi misalnya ya. Kalau manajemen SDM jangan bilang bahwa saya adalah seorang lulusan manajemen S1 manajemen SDM, jangan. Jelaskan bahwa saya memiliki background dalam dunia sumber daya manusia yang berasal dari universitas gini. Jadi pakai bahasanya itu jangan bahasa yang kaku, karena kan kalian udah jelasin manajemen SDM di atas, S1 apa gitu kan. Jadi profile itu jelaskannya begitu. Kenapa? Itu yang membedakan kalian bahwa oh ini anak bikin profilnya dia tahu ya siapa dia. Gitu ya, itu profile 1. Lalu yang kedua, profile summary itu harus kayak gitu. Jangan pakai yang standar, harus pakai yang gitu dalam bentuk paragraf gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah kalau kamu fresh graduate, at least kamu kan bilang tadi ada value gitu ya. Value-mu di area apa misalnya? Let's say kamu value-nya adalah dalam hal negosiasi. Nah, negosiasi itu seperti apa? Jelaskan dalam poin-poin. Misal, saya pernah mengikuti misalnya pelatihan skill komunikasi, pelatihan pemasaran. Karena bagi perusahaan, sorry to say, kenyataannya adalah kamu bisa punya value, tapi orang yang punya value atau ngerasa punya kelebihan di situ pasti akan melakukan sesuatu dengan value itu. Gimana ya bahasanya? Gini, misalnya kamu passionate banget dalam hal public speaking, kamu akan ikut seminar dalam public speaking dong, bener nggak? Masalahnya kalau kamu ngerasa kamu punya value di satu area, tapi kamu tidak mempelajari hal itu, nggak pernah ikut pelatihan, lalu nggak pernah ada sertifikasi apapun, nggak pernah ikut organisasi yang menandakan bahwa kamu itu suka berbaur sama orang banyak, ya itu nggak bisa merepresentasikan bahwa kamu suka public speaking, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu fresh graduate, belum ada pelatihan atau apapun, usahain ikut bukan buat banyakin sertifikat, tapi ya kamu tahu pelatihan ini karena saya suka, saya mau kembangin di situ, jadi ada nilainya. Itu mungkin kurang lebih. Cukup menjawab? Oke, saya sudah time out, saya sudah mau di red flag sama Ibu Panitia. Saya rasa itu hadiahnya masih ada 1. Siapa yang mau hadiah? Angkat tangan. Silakan Mbaknya. Bagus. Teman-teman jangan lupa ya, kita ngasih hadiah gratis. Kalian gak ada yang mau angkat tangan. Why? Be confident guys, be confident. Untuk reach something, oke? Dari saya itu, saya Dina Wahyuningsari, ada manajer DPT Bercakawan Sejati, Armor Group, silahkan mampir, nanti boleh ngobrol-ngobrol, tahu perusahaan kita lebih jauh, dan saya berharap di antara kalian ada yang bisa join di perusahaan kami. Terima kasih, maaf kalau ada salah-salah kata, selamat siang. Siang, terima kasih banyak Mbak Dina. Boleh ikut tiket dulu Kak?
Sini kita, Mbak Dina nih keren banget ya, tadi insightful banget ya Han, kita dengar-dengar. Betul banget nih kita. Sebenarnya ada pertanyaan ya Han buat betul. Mbak Dina nih. Jadi kan nanti kan ada pembukaan yang di Jakarta. Itu kira-kira udah dibuka belum sih lowongannya? Kali aja udah ada yang mau daftar gitu. Atau bulan apa dibukanya? Oke, terima kasih. Mas siapa namanya? Sorry. Farhan. Mas Farhan dan Mbak? Asya. Mbak Asya, Mas Farhan dan Mbak Asya, thank you. Jadi geser tengah sedikit kata kameramen. Oke, udah ya, mantap. Oke, jadi di perusahaan kita Jakarta itu akan buka di tahun depan. Dan apakah sudah dibuka di link kita? Sudah. Jadi kalau teman-teman scan barcode itu ada pilihannya Jakarta. Kenapa dari sekarang kita udah open? Karena nanti kita akan sementara tempatkan kalian di Tangerang dan saat Jakarta buka itu kita akan ambil dari teman-teman yang sudah ada untuk bisa membangun membangun cabang yang ada di Jakarta. Jadi jawabannya sudah akan dibuka cabangnya, fisiknya itu tahun depan di awal tahun. Apakah di booth sudah ada lowongannya untuk cabang Jakarta? Sudah ada. Berarti bisa daftar dari sekarang bisa, ya? Bisa dong. Oke, berarti untuk para job seeker yang berdomisili di Jabodetabek udah nggak usah khawatir lagi ya Kak? Betul sekali. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih Kak, tadi kan PT BRK ini core value-nya aja itu nama dari BRK sendiri kan Kak? Maksudnya berarti PT BRK ini punya karakter yang strong banget. Terus juga tadi aku dengar kalau misalkan PT BRK ini sangat memperhatikan karir development dari karyawannya. Kira-kira apa sih Kak bentuk action dari PT BRK untuk mensupport karir development dari karyawannya? Oke, good question. Jadi kalau untuk apa aja bentuk realnya kita mensupport developing the people yang tadi kita udah tampilin juga ya. Mulai dari kita ada awarding yang dilakukan setiap 6 bulan sekali di masing-masing area. Kita kan areanya di Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, sama Sumatera dan Jawa Tengah. Jadi di masing-masing area ini kita pasti akan hadir untuk bikinin program development, training. Nah trainingnya pun itu kita bikin di masing-masing level. Karena kan setiap level butuh skill yang berbeda-beda. Betul ya. Jadi yang di level TL kita kasih skill leadership, di sisi supervisor kita kasih leadership tapi untuk versi makro, lalu di sisi manager kita kasih skill yang berhubungan dengan public speaking, lalu berhubungan dengan bagaimana melihat karakter tim kayak seperti itu. Jadi itu salah satu sama yang per tahun juga ada, itu awarding night, malam apresiasi yang itu secara nasional buat karyawan-karyawan terbaik di semua level. Secara nasional. Oke, berarti itu adalah salah satu action dari PT BRK untuk mendorong karyawan-karyawannya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dina. Mungkin boleh closing statement dulu sebelum turun panggung. Oke. Closing statementnya mungkin buat teman-teman job seeker, please jangan underestimate dirimu sendiri. Saya nggak tahu kamu sekarang lagi di fase apa, lagi cari udah secapek apa. Tapi ingat aja kalau kamu punya value, kalau belum tahu cari tahu. Karena saya percaya dan kamu juga harus percaya bahwa walaupun nggak banyak orang notice kamu punya value. Cuman kamu nggak sadar aja selama ini. Dan kamu nggak gali itu. Gali di situ. Dari situ baru kamu akan lebih kelihatan dari gestur kamu, dari cara kamu bertemu dengan banyak orang, dari cara kamu interview. Dan itu akan bikin kamu dinotis sama perusahaan. Jangan nyerah, jangan sedih karena semua orang ada di fase yang sama, pernah di fase kamu. Jadi semangat aja dan good luck untuk dapat pekerjaan setelah keluar dari job fair di UI ini. Itu aja. Oke, boleh minta tepuk tangannya semuanya. Bagus untuk banget Mbak Dina, ya closing statementnya. Insightful banget. Terima kasih Kak. Mbak Dina, boleh kembali ke tempat duduknya.